Tekanan darah pasien terus menurun. Ayo lebih cepat lagi. Saskia. Saskia bertahan. Saskia, tolong bertahan Saskia. Dokter, bagaimana keadaan pacar saya? Saat ini hanya dibutuhkan transplantasi sumsum. Biaya operasi dan juga perawatannya mencapai 5 miliar. Kalian berdua belum menikah kan? Hubungi keluarganya sekarang. Jangan membuang waktu. Pak, bisa kemudian lebih cepat nggak, Pak? Aku takut sekali. Aku nggak punya siapa-siapa di dunia ini. Aku hanya mempunyaimu yang peduli denganku. Kamu masih peduli denganku, kan? Pak, saya mohon tolong kendarai mobilnya lebih cepat lagi ya. Aku baru berumur 21. Aku nggak mau mati. Saya permisi. Dokter, uang bukan masalah. Yang penting selamatkan dia dulu ya. Kami akan melakukan yang terbaik. Urus administrasinya. Minimal Anda harus deposito dulu 60 juta, Pak. Kalau tidak bisa tindakan. Tapi saya mohon lakukan dulu. Saya janji akan membayarnya hari ini kok. Halo, Mah. Aku ada deposito 100 juta kan. Tolong kirimkan sekarang juga ya. Aku butuh sekarang juga uang itu. Kasian ya. Mungkin istrinya sakit parah, makanya dia sampai bertindak seperti itu. Tapi katanya dia belum menikah. Ternyata dia sangat gigih dengan pacarnya. Aku berharap dia juga dihargai oleh keluarga pacarnya. Ayo, tolong saya dulu. Tolong. Sini saya bantu. Ternyata pemuda itu benar-benar sangat baik ya. Semoga dia mendapatkan balasan yang baik juga. Jangan khawatir, kami sudah menemukan transplantasi sumsum tulang yang sangat cocok dengan pacar Anda. Tapi bagaimana dengan biaya perawatannya? Diperkirakan 700 juta. 700 juta? 700 juta? Apalagi kalau penyakitnya kambuh, bisa menghabiskan banyak biaya. Satria. Saskia? Satria, tolong selamatkan aku. Aku nggak mau mati dan aku hanya punya kamu di sini. Dokter, saya tidak peduli saya kehabisan uang. Yang saya pedulikan hanya dia harus selamat. Saya pasti akan membayarnya. Kamu punya pesanan baru. Tolong diperiksa dengan baik-baik ya. Ini, ada customer lagi. Kamu layani dengan segera ya. Lebih baik istirahat dulu, biar aku yang kerjakan sisanya. Makasih Satria, aku pergi dulu. Sini biar saya saja. Permohonan untuk cicilan sudah disetujui. Boleh dibayar akhir bulan saja nanti. Jangan terlalu keras. Terima kasih banyak. Tidak perlu berterima kasih. Sudah balasan kebaikanmu. Tidak. Saskia? Ada apa, Bu? Apakah ada yang sakit dari badannya? Satria, kamu tetap di sini. Aku bermimpi kamu meninggalkanku. Gimana bisa aku meninggalkanmu? Tenanglah, aku ada di sini. Jangan takut. Kamu sekarang istirahat. Aku nggak akan pergi dari sini. Tidur ya. Masih ada kekurangan 500 juta. Bisakah Anda membayarnya? Mah, ini kan uang Mama. Operasi Saskia kan lebih mendesak. Kamu bisa membayarnya nanti. Tidak masalah kalau Mama harus membantu. Yang penting kita selamatkan dia dulu. Dia tidak punya siapa-siapa kan di sini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang membantunya? Bibi, tunggu sampai aku pulih nanti. Aku akan menjaga Bibi dengan sepenuh hatiku. Aku tumbuh besar tanpa seorang ibu, dan aku akan menjadikan Bibi seperti ibu kandungku. Iya, sudah bangun. Saskia,
Saskia? Kondisi pasien dalam keadaan yang semakin memburuk. Segera lunasi tagihan dan kita bisa lakukan tindakan. Saskia, kita beruntung. Kata dokter, kamu bisa mulai operasi Rabu depan. Satria, kamu serius? Aku bisa selamat? Ngomong-ngomong, ini dirajut khusus oleh mamaku. Dia bilang orang baik harus diberkati. Kamu akan baik-baik saja setelah ini. Cantik sekali. Kalau kondisiku membaik, aku akan menjalani hidup yang baik denganmu. Berbakti pada ibumu, membantu mencuci, memasak, dan melahirkan anak. Tapi, kalau aku tidak bisa sembuh total dan masih sakit-sakitan seperti ini, apa kamu masih mencintaiku? Tentu. Kamu mau menjadi istriku? Sini jarimu. Laki-laki itu memang sangat tulus ya. Dia berjuang sampai pasangannya itu sembuh. Dia harus mendapatkan balasan atas kebaikannya. Betul, karena jarang sekali lelaki sebaik dia. Saskia, Rasanya sakit sekali. tenang dulu ya. Gigit tanganku untuk menahan rasa sakitnya. Ayo, bertahan Saskia. Aku yakin setelah ini, kamu akan baik-baik saja. Gak apa-apa sayang. Anda telah bekerja dengan sangat giat. Anda mendapatkan bonus 10 juta. Dan Anda mendapatkan pesanan baru untuk takeaway. Satria, jangan pergi. Di luar hujan, pasti bayarannya tinggi. Nanti aku pasti langsung pulang. Iya. Di luar hujan deras dan Anda masih memintanya untuk pergi. Orang miskin harus menghasilkan uang. Lalu apa yang bisa dihasilkan kalau dia hanya berdiam diri? Sudah waktunya untuk minum obat. 300.000 hanya untuk sebotol obat. Apa gunanya? Gadis itu sembuh dengan cepat pasti karena pacarnya yang baik hati itu. Iya, pepatah itu benar sekali ya. Orang baik pasti akan mendapatkan balasan. Selamat atas pemulihan Anda ya. Ingatlah untuk check up rutin sebulan sekali. Baik. Ini obat untuk Anda. Jangan lupa diminumnya. Terima kasih. Dokter, apakah saya benar-benar pulih sepenuhnya? Benar, karena tim operasi mengangkatnya dengan baik. Jadi apa saya harus melunasi biaya rumah sakit? Saya dengar biayanya lebih dari 700 juta. Kekasih Anda sudah menjual rumahnya. Jadi semua biaya sudah lunas dan tidak ada hutang sedikit pun dengan rumah sakit. Sekarang tidak ada rumah. Dan aku masih punya hutang 30 juta. Saskia. Kamu sudah pulih. Ini untukmu. Selamat atas kesembuhanmu. Satria pasti tidak mudah menghasilkan uang. Kamu tidak perlu membeli ini. Hari ini kan hari baik. Jadi harus dirayakan sedikit. Jangan khawatir soal uang. Aku masih bisa berusaha dan bekerja keras. Juga bisa berjaya. Ngomong-ngomong, mamaku memasakkan makanan yang enak. Dan dia mengundangmu. Ayo. Tunggu dulu. Aku tidak bisa menerima ini. Tunggu. Aku tidak bisa menerima ini. Kenapa? Bagaimanapun, kita kan belum menikah satu sama lain. Aku belum siap untuk berada di rumahmu. Meskipun aku tumbuh tanpa orang tua, aku juga masih punya kerabat dan juga teman. Kalau aku ikut pindah ke rumahmu, orang-orang pasti akan berpikir buruk dan berkata buruk tentang almarhum ibuku. Aku tidak nyaman. Saskia, apa maksud kamu? Kita masih bertunangan kan, dan belum menikah sama sekali. Sedangkan menikah itu memerlukan mahar. Kalau menikah itu harus menyiapkan setidaknya ya 100 juta, dari mana lagi uangnya? Satria, kamu tidak ingin aku hidup susah kan? Saskia,
Aku sedang berusaha untuk mengembalikan kondisi keuangan seperti semula. Dan aku masih punya rumah. Aku janji bisa merawat kamu dengan baik. Dan soal mahar, aku belum bisa mengeluarkannya sekarang. Tidak masalah. Aku bisa menunggumu. Ini memang sudah keharusan syarat pernikahan. Kalau kamu tidak setuju, aku juga tidak akan memaksa. Hei Nona, bukankah malah itu menyusahkan dia ya? Iya, dia sudah bangkrut hanya untuk menolongmu sembuh dari penyakit. Malah kamu meninggalkannya sekarang. Aku hanya ingin seperti orang lain. Pernikahan juga butuh uang. Kenapa kalian mengatakan aku malah bebannya? Apakah anak yatim piatu tidak berhak bahagia? Saskia, aku akan mencari tahu apa saja syarat pernikahan. Sekarang yang penting kamu pulang dulu dan beristirahat. Jangan terlalu dipikirkan ya. Ayo. Kayaknya gadis itu sengaja melakukannya. Dasar nggak tahu diuntung. Udah bagus ditolongin sama cowoknya. Ini dirajut oleh ibuku khusus untukmu. Cantik sekali kan? Dia pergi. Orang baik pasti mendapatkan balasan yang baik. Satria, besok ulang tahunku. Kamu sudah menyiapkan sesuatu kan untukku? Hei, kamu selamat. Hei, kamu selamat. Satria, aku lagi merayakan ulang tahun bersama teman-teman sekelasku. Jadi banyak orang di sini. Nanti aku telepon lagi ya. Oh, ternyata teman sekelasnya. Hei, apa nggak terlalu berlebihan? Kamu bekerja lebih dari 10 jam per hari, sedangkan dia nyantai-nyantai di rumah. Kasihan kamu. Karena mahar pengantin itu mahal. Jadi aku harus menyiapkan semuanya dengan baik. Dia tumbuh besar tanpa orang tua. Pasti ada keinginan dong untuk membelikannya rumah. Tapi kamu yakin kan dia nggak bakal mengecewakanmu? Kalau dia mengecewakanmu, aku maju. Sudahlah, makan saja. Jangan ngomongin ini. Pak Satria, apakah shell ini milik Anda? Bukannya aku sudah memberikannya pada Saskia? Kenapa ada di Anda? Sebenarnya saya menemukan ini di tong sampah. Satria, Saskia? kamu kenapa di sini? Aku ngantar pesanan hari ini. Ada banyak pesanan, jadi aku nggak sempat ngabarin. Ngomong-ngomong, hasilnya sudah keluar. Sudah keluar. Ya udah, kamu lanjut aja, nanti pelanggan kamu menunggu lama. Oh iya benar. Kamu kelupaan ya shell kamu. Nggak dibawa ke rumah. Jangan lupa dibawa hari ini. Kamu nih siapa? Sayang, kamu ngapain sama cowok mengantar makanan begini? Dia kerabatku. Apa ini temanmu? Perkenalkan, aku Satria, aku tunangannya. Cukup, kita sudah putus dan kamu berhenti menggangguku. Dia adalah mantan pacarku yang sering menggangguku.
Saskia, sejak kapan kita putus? Kamu ini siapa? Dia mantan pacarku yang sering menggangguku. Sejak kapan kita putus? Kamu kemarin mengatakan aku harus mengumpulkan Itu mahar nggak bisa. pernikahan. Aku tahu kamu orang yang baik, tapi jangan memaksa keadaan. Kalau pacarku tahu kamu dipasangkan, pasti dia nggak mau denganku. Aku harus menutupinya dengan cepat. Sayang, dia itu nggak menerima kenyataan kalau kami sudah putus, dan itu sangat menggangguku selama ini. Kamu tunggu di luar biar aku jelasin baik-baik ke dia ya. Pria miskin ini benar-benar tidak tahu malu ya. Pacarku ini seorang mahasiswa unggulan. Dan kamu itu siapa? Kamu sebaiknya mengaca dengan dirimu sendiri. Saskia, siapa dia sebenarnya? Satria, aku takut menyakitimu. Karena aku belum menemukan cara yang tepat untuk memberitahumu. Aku sakit parah sekarang, dan kamu harus menghasilkan banyak uang. Aku benar-benar gak bisa membuat kamu menderita. Kamu pasti bisa menemukan seseorang yang lebih baik. Ayo kita putus. Tunggu, kamu jangan bercanda. Bukannya beberapa hari yang lalu kamu bilang kamu ingin bertemu dengan ibuku ya? Sudahlah, kamu bahkan tidak punya rumah kan? Saskia, Memangnya aku salah? Kamu bahkan sekarang tidak punya rumah sendiri, dan kamu memiliki hutang yang banyak. Apa gak terlalu egois kalau kamu mengajakku ke dalam penderitaan ini? Aku gak mau hidup menderita. Bu Saskia, Anda benar-benar tidak punya hati. Pak Satria sudah mencarikan uang untuk menyelamatkan nyawa Anda, tapi Anda melakukan seperti ini. ternyata balasannya malah lebih parah. Kupikir orang baik akan selalu mendapatkan balasan baik, tapi ternyata... Kita sudah bersama-sama selama 2 tahun. Aku berusaha semampuku untuk memenuhi semua persyaratan. Aku tidak main-main. Bukankah kamu bilang kamu akan hidup bahagia denganku? Ini bukan hidup bahagia. Ini namanya hidup susah. Aku sudah muak dengan kehidupan seperti ini sejak aku kecil. Kupikir kamu orang baik dan tidak meminta imbalan apapun. Tapi ternyata kamu ingin menikahiku dan meminta untuk mencuci pakaian dan memasak untukmu. Kamu ingin menjadikanku pengasuh? Memangnya benar seperti itu? Aku juga tidak mengerti masalah mereka. Ternyata kamu juga bisa memanfaatkanku. Orang yang sedang menderita karena sakit parah. Aku tidak pernah menyangka kamu bersikap seperti ini. Kamu bilang aku memanfaatkanmu. Kamu memanfaatkan kondisiku yang sedang sakit ini supaya aku mau menikah denganmu dan menjadi pembantumu selamanya kan? Karena kamu tidak menemukan orang lain. Kapan aku ini memanfaatkanmu sih? Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu harus tahu kesenjangan di antara kita. Perbaiki kehidupan kamu, bukan malah menyeretku ke dalam penderitaan seperti ini. Ini 500 juta. Dan ini semua kwitansi dari biaya pengobatanmu di sini. Aku mengambil semua hartaku di rumah untuk membiayaimu. Kamu ingin aku membayarnya? Apa kamu punya perjanjian denganku? Itu karena Anda pernah memohon kepadanya. Kalau tidak, dia tidak akan berusaha sekeras ini. Kasihan sekali ya dia harus berhutang segitu banyaknya. Orang itu sudah bekerja keras dari awal untuk menyelamatkan wanitanya. Tapi ternyata kekasihnya begitu jahat dengannya. Tidak punya hati. Apa kamu maksanya untuk menyelamatkanku? Iya, aku meminta tolong padanya. Tapi dia menyetujuinya. Kalau saja dia tidak terlalu lama mengumpulkan uang, aku tidak akan berbulan-bulan di sini dan menghabiskan uang yang lebih banyak. Justru kamulah yang menghambat pengobatanku. Kamu harus sadar. Aku menghambat. Nona, kalau bukan karena usahanya, Nona tidak akan sembuh. Alih-alih menjadi sehat seperti ini, aku yakin aku bisa pulih lebih cepat dari ini. Bahkan tanpa bantuannya sama sekali. Karena aku bisa menggunakan kemampuanku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak bersyukur. Wanita seperti dia ini harus mendapatkan karma yang paling buruk. Dinasihati pun tidak bisa sama sekali. Kamu pantas menderita. Kalau aku bersalah, petir akan menyamparku. Kalau memang aku bersalah, petir akan menyamparku. Kalau aku benar-benar salah, kenapa petir ini tidak menyamparku ke dalam? Itu karena aku nggak salah sama sekali. Kalian semua yang menyudutkanku. Baik dibalas dengan kebaikan dan kejahatan bisa dibalas dengan kejahatan. Itu belum waktunya saja. Kamu lihat saja nanti. Pembalasan itu hanya untuk orang-orang bawah seperti kalian. Aku sama sekali tidak percaya dengan hukum karma. Saskia, tunggu. Kalau kamu benar-benar ingin putus, kamu kembalikan uangnya ya untuk pengobatan ibuku. Kamu jangan menggangguku lagi, atau aku laporkan kamu ke polisi. Saskia,
Saskia! Rumahmu terjual 400 juta, tapi hutangmu masih belum lunas. Kamu cepat lunasi nanti. Hai. Nah, ini dia. Jangan yang itu adalah jam peninggalan dari ayahku. Yang mati sudah di dalam tanah, tapi yang hidup harus tetap berjuang. Mulai sekarang setiap uang yang kamu hasilkan harus membayar hutang. Kalau tidak, hidupmu berakhir. Tolong kembalikan jam itu milik ayahku. Kamu itu masih punya hutang, tolong sadar diri. Aku sudah pinjamkan uang untukmu dan kamu malah tidak ingat dan mengelak. Dasar tidak tahu malu kamu ini. Bibi, tunggu sampai aku sembuh, maka aku akan merawatmu dengan baik. Kalau saja kamu bisa menemukan uang lebih cepat kemarin, aku tidak akan berbulan-bulan di sini. Kamu bahkan nggak punya rumah sekarang, dan punya hutang ratusan juta. Dia sudah melakukan apapun untuk membiayai penyakit Anda. Aku tidak memintanya sama sekali. Nih, cantik kan? Ketika aku sudah sembuh nanti, aku akan menemanimu hidup bahagia bersama. Dan aku akan mengurusmu, mencuci, memasak, dan memiliki anak untukmu. Aku mohon selamatkan aku. Tunggu sampai aku sembuh. Aku pasti akan merawat kalian dengan baik. Maukah kamu menikah denganku? Bukankah itu terlalu egois kalau kamu membiarkan aku hidup menderita bersamamu? Jadi kamu menyelamatkanku hanya untuk menjadikanku pembantumu seumur hidup ya? Aku mau putus sekarang. Nak, apakah aku berbuat salah? Orang-orang bilang kalau aku tidak menyelamatkannya, hidupku pasti tidak seperti ini sekarang. Terkadang itu semua benar adanya. Sekarang panjatkanlah doa. Biar Tuhan yang membalas. Mama yakin kamu akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan mendapat balasan akan kebaikanmu. Ma? 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 Kami sudah bantu mengajukan surat keterangan miskin. Mungkin biaya pengobatannya akan dikurangi sedikit. Terima kasih. Setiap saat, aku selalu merepotkanmu. Kamu tidak salah. Justru mereka yang tidak punya hati terhadapmu. Orang baik harus dihargai. Pesanan baru masuk. Harap diteliti. Saskia? Satria? Ayo kita pergi dari sini. Saskia, tunggu, kamu tidak membalas sama sekali pesanku dan teleponku. Aku sama sekali tidak bisa menghubungimu. Sudah ya, aku tahu kamu tidak bisa melupakanku. Tapi kita sudah putus. Lihat ini, aku sudah menikah sekarang. Sudahlah. Kamu lihat dirimu, masih begitu saja. Aku tidak membahas tentang pernikahan sekarang. Tapi ibuku sedang sakit dan aku mohon kembalikan uangku. Saya lihat kan, dia memerasku hanya untuk meminta uang. Dia memanfaatkanku selama ini. Kamu memberikan uang kepada wanita dan kamu memintanya lagi. Dasar gak tahu malu. Pria macam apa kamu ini? Kelihatannya kamu tidak memberitahu dia sama sekali apa hutangmu kepadaku. Memangnya aku berutang apa? Kamu punya perjanjian. Aku sudah bersamamu selama 2 tahun dan cukup menderita. Kalaupun ada, itu sudah terbayar dengan masa mudaku. Saskia, mamaku benar-benar sakit dan aku butuh sekali uang itu. Kalau kamu berani macam-macam dengan istriku, kamu menghadapiku sekarang juga. Istriku ini adalah orang yang bergelar tinggi dan hanya bersamaku lah dia pantas. Seorang kurir sepertimu ini tidak pantas bersamanya. Sekali lagi kamu ikut campur, kamu akan tahu akibatnya. Ya udah sayang, biarin aja. Kita pergi dari sini. Coba lihat kamu, mana pantas bersanding dengan wanita secantik dia. Jangan sampai aku melihat kamu lagi ya. Saskia. Saskia.
Memangnya berapa banyak sih yang dikeluarkan untukmu sampai ngejar-ngejar gitu? Berapa banyak sih uang yang bisa dihasilkan sama seorang kurir seperti dia? Dia itu cuma gak mau putus saja denganku, makanya ngejar-ngejar sampai sekarang. Tapi sekarang aku bersyukur memiliki suami yang baik dan peduli denganku seperti kamu. Apakah benar karma itu telah datang? Tidak tahu berterima kasih, kamu akan mendapatkan karma cepat atau lambat. Kebaikan akan mendapatkan balasan kebaikan, kejahatan juga seperti itu. Tinggal tunggu saja. Apakah ini karma? Apakah benar ini karma? Apa? Kamu? Jangan-jangan karena kamu aku memiliki kehidupan yang sial seperti ini. Suamiku? Selamat untuk kalian berdua. Selamat. Kami baru saja melakukan pemeriksaan dan ternyata Anda sedang mengandung dan sudah jalan 3 bulan. Benarkah? Benar, dan juga sepertinya itu adalah anak kembar. Istriku, sayang, kamu sudah berhasil melanjutkan garis keturunan dari keluargaku. Aku masih tidak percaya kalau aku mengandung anak kembar sekaligus. Sayang, terima kasih ya. Aku tidak percaya karma. Bahkan jika ada pun, itu pasti karma kebaikan. Mah, istriku mengandung anak kembar loh sekarang. Sudah kubilangkan aku bisa mendapatkan pasangan yang unggul dan juga bisa melanjutkan keturunan. Sudah, jangan khawatir. Kita berikan saja semua maharnya kepada dia karena dia sudah memberikan anak kembar sebagai keturunan kan, sebagai bayarannya. Kita bisa meneruskan warisan. Oke, baik. Nanti saya akan bayar tagihannya ya. Oke, pesanan hari ini sudah banyak. Permisi, pesanannya. Halo, Satria, kamu? Kamu menguntitku. Aku tidak tahu kalau ini adalah rumahmu. Pantas saja selama hamil aku merasa aku sering diikuti oleh orang asing seperti ini. Kamu pasti tidak senang kan melihat hidupku bahagia? Kamu hamil? Bukannya dokter kemarin bilang kamu belum bisa mengandung dalam waktu 1 tahun? Kenapa tidak bisa? Kamu hanya cemburu dan iri kan? Mungkin itu hanya berlaku di saat menikahi orang miskin sepertimu. Tapi suamiku yang sekarang memberikan perawatan dan dokter yang terbaik. Biar aku kasih tahu ya, aku tidak hanya hamil biasa, tapi aku mengandung anak kembar. Oke, karena kehidupan kamu sudah baik sekarang kembalikan uangku. Uang apa? Itu sebagai bayaran karena aku sudah menderita bersamamu 2 tahun. Perusakan emosional juga membutuhkan biaya. Lagi pula kemarin aku baik padamu itu hanya merasa kasihan kepadamu. Jelas-jelas kamu tidak pantas untuk jatuh cinta padaku. Kamu? Pesanan baru masuk, harap diteliti. Aku hanya mengantar pesanan hari ini. Cepat ambil dan tanda tangan. Satria, kamu yang selama ini selalu mengganggu kehidupanku. Jangan salahkan aku kalau kamu akan mendapatkan balasannya. Aku hanya mengantar pesanan. Sekarang tanda tangan dan terima ini. Hei, sayang, pesanannya sudah datang ya? Suamiku, lihat, dia mengikuti kita sampai ke rumah ini. Dan dia juga menjatuhkan pesanan kita. Aku jadi emosi dan perutku sakit. Kata dokter, aku nggak boleh banyak-banyak stres, nanti bahaya untuk anak kita, kan kasihan. Beri dia pelajaran. Enggak, ini barang kamu jatuhkan sendiri, mas. Aku harus ganti rugi. Mengapa kamu berani-beraninya masih mengganggu istriku lagi? Aku sepertinya sudah seharusnya harus memanggil polisi. Jangan, ibuku sedang sakit di rumah dan aku harus mengantarnya ke dokter hari ini. Kalau minta bantuan saja bersikap halus seperti itu. Sekarang kamu berlutut dan minta maaf kepada kita. Sayang, lihat dia itu, meremehkan kita. Moodku yang rusak hari ini bisa berimbas pada anak di dalam perut ini. Sekarang kamu harus lakukan apa saja yang diminta oleh istriku. Kalau tidak, aku akan memukulmu setiap kali melihatmu. Bersihkan kekacauan ini. Hukum karma. Aku hanya ingin kamu tidak mengganggu kehidupanku lagi.
nggak jadi makan makanannya deh. Udah hancur begitu. Gimana kalau sekarang kita beli tas? Ah, kamu punya penyakit kulit? Gak mungkin. Apa penyakitnya kamu? Apa penyakitnya kamu? Itu penyakitnya menular atau tidak? Gak akan ngaruh sama bayinya kan? Hei, kalau masa kehamilan gini kan sering darahnya rendah dan itu meninggalkan flek pada kulit. Jadinya seperti ini. Hamil itu sangat sulit loh. Apalagi aku mengandung 2 anak sekaligus. Nanti kan aku juga melahirkan anakmu. Oh, ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu aku minta pembantu untuk mengasuh kamu aja sampai kamu benar-benar sembuh. Kemarin sudah dinyatakan sembuh. Bagaimana bisa kamu lagi? Halo, aku tidak percaya dengan adanya karma. Jangan senang dulu karena kamu sudah memecahkan makanan mahalku. Kalau kamu masih berani mengganggu, akan aku berikan pelajaran. Halo, kamu menerima keluhan dari pelanggan. Kamu menghancurkan makanan pelanggan ya barusan. Kamu didenda ya. Tidak. Halo Satria, datang ke rumah sakit sekarang. Kondisi ibumu tiba-tiba memburuk. Ibumu masih belum sadar. Kami sudah melakukan yang terbaik. Ma, aku nggak berguna. Aku anak yang nggak berguna. Ma, aku nggak punya uang. Nggak punya uang sama sekali. Aku nggak bisa menyembuhkan Mama. Anakku, kamu sudah menolong banyak orang. Tuhan akan membalas kebaikanmu. Sudahlah, Nak. Jangan menangis. Ma, 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 Mama bangun, Ma. Ma, sadarlah. Iya, bayi ini akan lahir sekitar 1 bulan lagi dan aku ingin mendapatkan amplop yang paling besar ya. Mama bangun. Ma. Tas berapa? 100 juta. Makasih, Ma. Mohon maaf, kami sudah melakukan yang terbaik. Sekarang kamu bantu Satria dulu. Dia tidak punya siapa-siapa kan di sini. Sudahlah, Nak. Kamu sudah banyak sekali membantu orang lain. Biarkan Tuhan yang akan membalas kebaikanmu. Orang baik akan mendapat balasan yang baik. Bukannya Mama bilang kalau orang baik akan mendapatkan balasan yang baik. Tapi kenapa Mama sekarang pergi? Ma. Ayah, aku tidak bisa menjaga Mama dengan baik. Aku sudah bersalah. Aku sudah bodoh dan bersalah. Apakah benar orang baik akan mendapatkan balasan berupa kebaikan juga? Tapi kenapa selama ini aku mendapatkan balasan yang buruk? Aku sudah lelah menjadi orang baik selama ini. Aku belum pernah merasakan penderitaan seperti ini dan penyesalan yang mendalam. Kenapa saat aku berusaha menjadi orang baik malah mendapatkan kejahatan sebagai balasannya? Hari ini, aku merasa lelah dan tidak pantas menjadi orang baik.
Jika memang tidak ada yang bisa memberikanku keadilan, maka akan aku temukan keadilan untuk diriku sendiri. Ibu mertuaku mau membelikanku tas ratusan juta dan juga suamiku membelikanku tas mewah kemarin ketika aku ngambek. Dan juga yang paling bikin aku terkejut, dia mau memasukkan namaku ke dalam sertifikat rumah yang dibeli. Nah, ini yang baru disebut hukum karma. Benar. Aku bisa sembuh dan menjadi diriku yang sekarang, bukan bantuan dari orang lain, tapi karena diriku sendiri. Setelah apa yang aku lakukan dan aku usahakan selama ini untuknya, dia tidak pernah melihat itu sama sekali. Dia merasa dia bisa hidup dan menjadi dirinya yang sekarang karena usahanya sendiri. Ya, pokoknya aku berharap kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya sekarang. Semoga lancar selalu. Tuhan tidak memberikan pembalasan padamu, tapi aku yang akan memberikannya. Iya benar, sebulan lagi aku melahirkan. Doain lancar ya. Kedua anak ini nanti akan memandangku sebagai seorang ibu. Itu sangat keren kan? Iya, aku sudah punya usulan nama. Rencananya aku akan memberikannya nama Darren dan juga Dira. Dia pantas mendapat karma. Tapi kalau aku harus membunuh anak tidak bersalah itu, aku tidak ada bedanya dengan dia. Ma, aku tidak akan membiarkan dia menghilangkan hati nuraniku. Aku akan selalu menjadi orang baik seperti harapanmu. Satria? Ma, jangan khawatir, aku akan mendengarkanmu. Aku akan menjadi manusia baik, biarkan dia melakukan dosanya. Aku akan menjalani hidupku dengan tenang. Mama lihat dari atas sana kan? Di mana Satria? Apa dia masih ingin bersembunyi dan tidak membayar hutangnya? Bukannya ibumu baik-baik saja sebelumnya? Maaf Pak, kembali saja di lain hari ya. Saat ini Satria sedang berduka dan dia juga ditipu oleh mantan kekasihnya sehingga uangnya habis. Kamu ini gimana sih? Kamu pikir orang baik akan selalu mendapat balasan baik ya? Tidak semua orang di dunia ini bisa membalas dengan kebaikan juga. Paman jangan khawatir. Aku akan berusaha untuk membayar semua hutangnya. Aku akan beri kamu waktu 1 tahun lagi. Paman, terima kasih banyak. Sudah. Nah, percayalah, orang baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Tolong hati-hati ya mengangkatnya, tempat tidur bayi ini harganya sangat mahal loh. Kalau sampai itu lecet, kalian harus ganti rugi ya. Satria, apa ini mantan pacarmu yang menipumu itu? Sudahlah, ayo pindahkan barangnya dengan cepat. Ah, Satria? Apa kamu masih kerja serabutan? Bahkan sampai ibumu mati ya, kamu masih memiliki kehidupan yang sulit seperti ini. Satria itu sudah sangat baik sekali kepadamu. Kamu itu benar-benar perempuan yang tidak punya hati. Kalau dia memang baik, dia tidak akan meminta kembalikan uang. Sudahlah, Satria, biarkan saja dia mengoceh sendiri. Hei, jangan pergi dulu. Kamu nggak pengen lihat ya aku mendapatkan balasan? Bayi kembarku ini akan lahir sebentar lagi. Dan Dara?
Tekanan darah pasien anjlok. Ayo kita lebih cepat. Dan juga untuk saat ini, kondisi detak jantungnya juga semakin melemah. Tolong selamatkan aku. Tolong. Semua ini adalah balasan yang pantas kamu terima atas semua perbuatanmu. Kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pembalasanmu sudah datang. Mana mungkin? Gak mungkin kambuh. Aku hanya terlalu banyak berpikir. Buktinya sampai sekarang aku masih mengandung. Dan semuanya akan baik-baik saja. Dan penyebab kematian ibunya itu adalah karena dia tidak punya uang. Bukan salahku sama sekali. Aku harus membalasnya. Satu suapan lagi. Saskia, bukannya aku nggak bolehin kamu makan macam-macam, tapi kata dokter tubuh kamu belum bisa menerimanya. Jadi kamu harus makan yang netral dulu ya. Ayo, makan bubur ini dulu yang ringan. Ketika aku ngambek, suamiku dengan baik hatinya membelikan semua ini untuk diriku. Memang dia adalah suami terbaik. Satria, apa kamu benar-benar mau melamar kerja di situ? Ya, mumpung masih ada kesempatan, aku akan mencoba. Dia berani memakan ini. Ini berbahaya. Ada apa? Anak itu sudah mati. Apa sih maksudnya? Tidak ada yang terjadi, sudah. Tenang dulu, duduk. Bu Saskia. Dokter, Anda di sini. Anda hamil. Jika suamiku tahu kalau aku menderita kanker, maka semua ini akan berakhir. Sayang, kepalaku pusing sekali. Ayo kita pergi dari sini. Tapi kan kita harus pemeriksaan anak kembar kita. Padahal sudah peringatkan, tapi dia masih nekat untuk mengandung. Beresiko, realita akan segera datang. Ini semua tidak memungkinkan, harus segera dilakukan operasi. Jangan-jangan kedua anak ini harus dipertahankan bagaimanapun caranya. Tolong dokter. Halo, ini saya sudah di depan membawa takeaway-nya. Satria, kamu kelihatannya sekarang kurusan ya? Itu pasti gara-gara mantannya yang gak punya hati tuh. Kudengar dia masuk di rumah sakit ini juga untuk persalinan dan pendarahan. Aku benar-benar puas melihatnya. Aku bilang ini karma yang pantas didapatkan untuk dia. Hei, sudahlah. Aku tidak ada hubungan lagi dengan dia. Karma itu sama sekali tidak pantas untukku. Semua orang mengutukku setiap hari untuk mendapatkan karma yang buruk. Tapi aku memilih menikahi lelaki kaya dan berpendidikan. Apa kamu tahu berapa banyak uang yang dimiliki mertuaku? 1 triliun. Bahkan kalau kamu bekerja 10 tahun juga gak bakal bisa. Meninggalkanmu kemarin adalah pilihan yang terbaik untukku. Kenapa Anda tidak bisa paham? Dialah yang membantu Anda bisa bertahan sampai sekarang. Tapi Anda memaksa untuk hamil dan mengambil resikonya. Tubuhmu sekarang makin sakit dan itulah karma yang pantas diterima atas dosamu. Hati-hati dengan anakmu nanti. Berhenti. Selama aku belum mati, itu berarti karmanya belum menghampiriku dan aku akan menunggu sampai aku mati untuk membuktikannya dan membuat kalian semua terdiam. Dokter, apa yang terjadi denganku? Kenapa pendarahannya tidak bisa berhenti? Kankernya kembali. Operasi harus segera dilakukan. Ini nggak mungkin. Aku sekarang sudah sangat sehat dan terlihat baik. Kalian coba menipuku kan? Sudah kubilang tadi, karma pasti akan menghampirimu dengan segera.
Apa kamu menganggap kalau dirimu itu benar-benar beruntung? Bahkan surga tidak mau menerimamu nanti. Kamu harus bertanggung jawab di dunia. Diam kau dasar mulut bau. Suamimu akan meninggalkanmu. Suamiku pasti akan melakukan yang terbaik. Apa? Kamu sakit separah ini? Suamiku? Apa? Kamu sakit separah ini? Suamiku? Lihatlah data ini. Ini sudah terjadi beberapa tahun lalu. Kamu berbohong padaku sebelum menikah. Bahkan kamu bilang kamu tidak pernah masuk angin sama sekali kan? Dan kamu bilang kamu sehat. Aku menghabiskan mahar sampai 380 juta untukmu. Suamiku, itu hanya karena aku sangat mencintaimu. Makanya aku harus berbohong. Aku juga tidak ingin anak melahir tanpa ibu. Aku pasti sembuh dan aku bisa melakukannya. Dan ini kedua kalinya. Tubuh ini pasti akan lebih kebal. Suamiku, kamu bilang kamu tidak bisa hidup tanpaku kan? Iya kan? Mengapa? Kamu benar-benar membawa kesialan dalam hidupku. Benar. Dia tidak akan meninggalkanku selama masih ada anak itu. Aku bisa sembuh di operasi pertama. Dan kedua ini pasti berhasil. Sekali lagi ku bilang, karmamu itu baru permulaan. Mungkin akan datang yang lebih buruk daripada ini. Satria, Mbak Wulan? aku dengar kamu memiliki usaha baru. Jadi aku datang ke sini untuk mampir sebentar. Iya, ada yang membantuku untuk membuka bengkel. Dia seorang investor yang berjasa. Orang baik akan dihargai. Ngomong-ngomong, ceritamu membantu seorang penderita kanker sudah masuk dalam berita dan diketahui oleh atasan rumah sakit. Itu berkat ibuku. Jadi aku bisa membantu. Maaf, kamu boleh berikan itu padaku? Aku sudah membuang sampah itu, tapi ternyata perawatku menyukainya ya. Tolong minggir sekarang. Saya harus segera ke kamar pasien. Kudengar Satria membuka bengkel ya, dan dia menyisihkan uangnya untuk membantu anak-anak penderita kanker kan? Sekarang dia berpura-pura menjadi malaikat ya. Dia tidak pernah berpura-pura menjadi seorang malaikat. Dia benar-benar manusia dengan berhati baik. Suamiku saja dikuras hartanya. Kalian pasti ada maksud jahat kan? Tidak ada yang bermaksud jahat di sini. Hanya kamu yang menjadi jahat sekali di sini. Bisa-bisanya ada menyamakan dirinya dengan orang lain. Memangnya kamu tidak takut ya karena yang buruk itu menggagalkan operasi keduamu? Kalian ini? Selamat siang, Bu Saskia. Hasil pemeriksaannya sudah keluar. Hasil tes Anda sudah keluar. Pak dokter, apapun hasilnya, saya minta Anda menyelamatkan saya ya. Saya pasti bisa sembuh, Anda harus menyelamatkan. Operasi kedua Anda bisa dilakukan dengan berhasil. Berhasil lagi? Kenapa ya? Dia belum mendapatkan karmanya sejak dulu. Ini sangat tidak adil. Orang baik malah mendapatkan hal buruk gara-gara dia. Dia benar-benar jahat kepada semua orang. Ya Tuhan. Mengapa orang lain yang harus mendapatkan karmanya? Sepertinya Tuhan juga tahu siapa yang pantas untuk disayangi. Sebaiknya kamu tidak ikut campur. Jangan melawan takdir. Aku tidak pantas mati. Ayo dokter, kita persiapkan dengan cepat transplantasi. Kali ini aku tidak akan membuang waktu lagi. Karena suamiku akan memberikan apa yang aku butuhkan. Apalagi cuma uang. Enggak apa-apa, aku akan segera dioperasi. Aku akan segera melarikan diri dari penderitaan ini. Hei, buka pintunya. Siapa yang ada di dalam? Jangan sampai aku mendobrak dan menjamlak kepalamu itu ya. Ngapain kamu teriak-teriak begitu, ha? Kamu pikir kamu gak membuat kesalahan? Kamu sudah berpura-pura sehat dan menjadi wanita biasa. Ini pantas kamu terima. Ini surat perjanjian untuk meninggalkan rumah, sehingga aku bisa membayar semua pengobatanmu. Kalau kamu tidak setuju, kita ketemu di pengadilan. Sayang, kamu kok keluar lama banget? Kamu ini kenapa bisa begitu kejam?
Aku berusaha yang terbaik untuk memberikanmu keturunan dari keluarga ini. Dan sekarang kamu malah meninggalkanku karena aku sakit. Kamu benar-benar gak punya hati. Kamu aja masih berbohong sama aku. Apa kamu punya hati? Aku sudah bersikap baik dengan kamu sebelumnya. Aku pikir kamu bisa melanjutkan keturunan keluargaku. Aku pikir kamu setara dengan keluargaku. Tapi apa yang terjadi? Kamu malah berbohong denganku, kan? Tidak tahu berterima kasih. Kamu akan dapat karma cepat atau lambat. Dan itu akan menghantuimu sampai mati. Kebaikan akan dibalas kebaikan. Kejahatan juga akan dibalas kejahatan. Tunggu saja. Cukup. Aku akan menandatanganinya sekarang. Biar aku tanda tangan sekarang. Operasinya akan dilakukan Rabu depan ya, Bu. Pastikan sudah dibayar dan diurus administrasinya. Jika tidak, berarti Anda harus menunda lagi. Kenapa semua ini harus terjadi sekarang? Setelah semua ini terjadi, aku yakin kehidupanku akan lebih baik. Oh, dia bilang dia tidak peduli, kan? Sepertinya kehidupanmu tampak baik-baik saja. Apa maksud kamu? Aku ingin bertanya sama kamu. Apakah kamu tahu aku bercerai? Makanya kamu datang ke sini dengan penuh semangat, kan? Jangan pikir aku akan kalah dari kamu. Ketika aku pulih nanti, kehidupanku pasti akan lebih baik darimu. Dan kamu akan hidup sendirian selamanya. Mohon maaf ya, dia tidak akan hidup sendirian selamanya. Apa yang terjadi antara kalian berdua? Bukankah sudah jelas terlihat, Satria adalah pacarku sekarang. Kamu memacari pasienmu sendiri. Apa yang salah dari itu? Aku sejak awal sudah jatuh cinta padanya. Aku bersyukur bertemu lelaki yang paling baik sedunia. Dasar sampah yang malang. Bagaimana bisa kamu menjadi pria terbaik di dunia? Ketika hidupmu berada di ujung tanduk kemarin, dialah yang menyelamatkanmu. Bahkan bukan kewajibannya untuk menyelamatkanmu karena dia belum menjadi suamimu. Dia selalu berjuang dan menghemat makannya sendiri hanya untuk menyelamatkan orang lain. Itu yang membuat dia terbaik. Bahkan kalau kamu bisa melihat perjuangannya kemarin, kamu pasti akan menangis. Akibat penyakitmu itu, mungkin saja kamu tidak bisa mengandung kemarin. Tapi apa yang dilakukan, dia malah melamarmu kan tanpa syarat. Dia benar-benar tulus padamu. Dia adalah pria yang terbaik dan sangat bersungguh-sungguh atas semua perkataannya. Itu yang membuatku beruntung. Kamu peduli banget dengan urusan orang lain ya, sangat menyedihkan. Karena yang tidak peduli itu kamu. Kamu yang tidak punya hati di sini. Kamu pikir keberhasilan operasi pertamamu kemarin hanya karena keberuntungan. Tidak. Itu karena usaha Satria selama ini. Dia bahkan tidak mengenal lelah mencarikan uang untuk menyelamatkanmu. Dan yang kamu lakukan hanyalah menyia-nyiakannya. Enggak mungkin. Dan untuk operasi kedua ini, Satria lah yang menghubungi orang untuk transplantasi. Jika tidak, kamu tidak akan mendapatkannya. Tidakkah kamu sadar sekarang? Dia sudah menyelamatkan nyawamu 2 kali. Dan yang kamu lakukan hanyalah menghinanya. Itu semua karena aku beruntung. Keberuntungan akan selalu mengitariku. Kamu yang seharusnya realistis. Pria malang dan miskin ini nantinya tidak bisa menghidupimu dan tidak bisa memberikan mas kawin untukmu. Kamu akan menderita hidup bersamanya. Aku tidak mau mas kawin. Mustahil. Setelah aku melahirkan nanti, dia malah menandatangani surat perceraian. Gak mungkin dia melakukan ini. Ketika kamu memutuskan untuk nekat hamil demi melanjutkan keturunannya, seharusnya kamu sudah berpikir kalau dia itu tidak benar-benar peduli padamu. Dokter, aku punya uang dan aku punya mas kawin yang banyak. Tolong selamatkan aku ya di operasi ini. Aku pasti bisa selamatkan. Selamat siang Nona Saskia. Karena Anda diindikasi telah melakukan penipuan dalam pernikahan ini, maka penggugat meminta Anda untuk mengembalikan semua hartanya dan juga mas kawin. Dia menipuku. Dia sudah menipuku. Dia sudah menjanjikan semuanya. Dia juga sudah membohongiku tentang mas kawin itu. Lihat kan, kamu pantas mendapatkan semua balasan ini. Semua yang kamu terima ini tidak sebanding dengan apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Meninggalkan orang yang benar-benar tulus padamu hanya untuk mendapatkan orang yang kejam. Lihat akibatnya. Bagaimana? Ternyata kalian semua ingin melihat aku menderita ya. Aku tidak akan kalah dari kalian.
Aku sudah memiliki anaknya, dan aku akan mendapatkan semua tunjangan itu untuk pengobatanku. Justru kalianlah yang harus mati. Ini uang 100 jutamu, dan untuk sekalian tunjangan anak. Cukup untuk biaya setahun. Aku akan menabung dan menghasilkan bunga dari modal ini. Sementara itu yang bisa kulakukan. Wah, itu kan burung gagak hitam. Ini bukan pertanda yang bagus. Hari ini adalah peringatan kematian Ibu Satria. Hal-hal jahat yang sudah kamu lakukan, Tuhan mengingatnya. Pembalasanmu belum berakhir. Sudahlah, tenang saja. Aku tidak percaya dengan semua itu. Tenanglah. Suster, coba lihat itu, anaknya dari tadi terus saja menangis. Kita semua tidak bisa mendapatkan istirahat yang baik. Bu Saskia, anak Anda pasti tidak nyaman berada di sini. Anda juga harus memeriksanya apakah mereka terkena kanker bawaan atau tidak. Apa maksudmu? Anakku hanya terkena flu biasa. Kanker apanya? Kamu jahat sekali menumpahkan anak sekecil ini. Diberitahu baik-baik malah tidak bisa, dasar orang gila. Tapi orang tuanya tidak menyetujui untuk melakukan pemeriksaan. Tapi bayi itu sekarang demam tinggi. Dokter, anak saya kehabisan nafas. Anak itu ternyata menderita kanker bawaan. Karena penyakit Anda belum hilang sempurna, jadi mereka ikut terinfeksi. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Kenapa dokter tidak menyelamatkan anakku? Kembalikan anakku sekarang juga. Selamatkan kedua anakku sekarang juga. Cepat, dokter. Wanita kurang ajar. Kamu tidak mati sendirian tapi malah menularkan penyakitmu kepada anak itu. Aku benar-benar siap menikahimu, berharap untuk bisa melanjutkan gen, tapi ternyata kamu menularkan penyakitnya kepada mereka. Aku juga sudah membantumu dalam pengobatan. Kini aku tidak akan memberikan kamu sepeser pun lagi. Jangan seperti itu. Kamu gak boleh menyerah padaku. Aku yakin aku bisa sembuh total. Akhirnya kamu mendapatkan karma yang pantas kamu terima. Inilah puncaknya, dan seharusnya kamu sadar akan dosa-dosamu yang terdahulu. Kamu mendapat balasan. Aku gak mungkin kalah. Aku masih punya cara lain. Satria, kamu ada di sini untuk menyelamatkanku kan? Aku tahu kamu gak akan tega meninggalkanku sendirian. Kamu sebaiknya jangan bermimpi. Satria, kenapa kamu masih marah denganku? Aku berjanji padamu, kalau kamu menyelamatkanku dengan anak itu, kita akan kembali seperti dulu lagi dan aku mau menikahimu. Saskia, kamu itu harusnya sadar, anak kamu udah gak ada. Dan kita gak ada hubungan lagi satu sama lain. Itu gak mungkin. Kamu rela bangkrut untuk menyelamatkanku. Gimana mungkin kamu gak mencintaiku? Pasti suster genit itu kan yang merayumu sampai kamu begini. Sebenarnya dia yang merebutmu dariku. Dia yang merebutmu dariku kan? Dia yang membawamu pergi dariku. Apa yang Dia kamu adalah lakukan? perebutmu. Dia adalah perebut. Sudah, lepaskan. Saskia, berhenti mengganggu kehidupan orang lain. Ini semua salahmu. Kita tinggalkan dia sendiri. Ayo kita pergi. Kalau sudah menyukai yang baru, dia akan membuang yang lama. Dan kamu meninggalkanku, kamu akan mendapatkan karma. Tante, kenapa tante baunya seperti orang meninggal ya? Apa tante sudah mau meninggal? Ini semua makanan gratis untuk orang di pinggir jalan. Kamu baik hati sekali ya, memberikan makanan gratis untuk orang. Hei bocah, kamu ada di luar sini pasti untuk menyambut kedatanganku ya? Paman? Penagih hutang kan? Ternyata kehidupan kamu masih belum beruntung ya. Kamu pasti seorang debt collector yang sangat galak kan? Cepat kamu hajar dia sekarang. Siapa sih dia marah-marah? Jangan-jangan dia mantan kamu yang merugikan kamu itu ya? Dia itu rela bangkrut untuk menyelamatkan hidup kamu loh. Kamu malah membencinya. Aku tidak pernah memintanya untuk membantuku. Seharusnya dia yang harus menerima karma dan dihukum oleh Tuhan.
Pukul dia sekarang. Hei. Aku kesini bukan untuk menagih hutangmu, bocah. Aku memutuskan untuk memperluas investasiku dengan menambah sebesar 300 juta. Bengkel ini harus lebih besar. Apa? Kamu malah memberikannya uang? Dan aku juga ingin berinvestasi di kamu. Meskipun tak banyak 50 juta, tapi aku rasa cukup lah. Aku juga akan menginvestasikan uangku di kamu sebesar 100 juta. Kalian sudah terlalu baik. Paman, aku sudah sembuh. Itu karena bantuan Paman yang menghubungi para pendonor. Jika aku sudah dewasa, aku akan membantu kehidupan Paman. Ini tabunganku. Kenapa kamu malah membantu mereka? Mereka yang tidak punya apa-apa. Kenapa harus dibantu? Kenapa begitu? Kebaikan adalah kekuatannya. Dia telah tanpa pamrih menolong orang yang banyak. Itu semua berkah dari pahalanya sendiri. Kita tidak akan membiarkan dia dijahati. Benar. Kalian semua... Sayang, kamulah satu-satunya orang yang berada di sisiku, meskipun aku sedang berada di kegelapan. Maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia. Kenapa begitu? Dia melakukannya untukku. Dia jelas milikku. Kamu tidak bisa mengambilnya dariku. Dia sampai rela bekerja belasan jam hanya untukku. Dia juga menjual asetnya. Dia pasti mencintaiku. Nanti malam kita akan makan malam dan aku yang traktir. Ayo, semuanya masuk. Tuan, tolong beri aku uang, aku ingin sembuh. Tuan, tolong bantu. Tolong berikan sedikit uang untuk aku membeli obat. Tolong selamatkan jiwaku. Tolong aku ya semuanya. Aku hanya ingin uang, tolong. Tolong berikan aku uang, aku ingin operasi sekarang. Aku ingin segera sembuh. Bu Saskia, utang Anda kepada rumah sakit sudah terlalu banyak. Dan keluarga serta kerabat Anda tidak ada yang mau membayar satupun. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Dokter tidak boleh menyerah. Kalian semua sudah jahat padaku. Kalian pasti akan dihukum. Kalian akan dapat karma. Terima kasih, dokter. Oh, Dokter Zhang, terima kasih atas semua bantuannya ya. Iya, selamat ya atas kelahirannya. Kamu mendapatkan suami yang sangat baik hati. Kenapa kalian bisa bahagia di atas penderitaanmu sekarang? Kamu sudah mengambil semua milikku. Akan aku pastikan semua karma buruk akan datang padamu. Ini semua adalah pelajaran hidup. Jika kamu berbuat baik, kamu akan mendapatkan balasan baik. Tolong. Saskia, maukah kamu menikah denganku? Suamiku. Anak kita menendang lagi. Nah, jangan menendang mamamu dong. Nanti kalau kamu keluar, papa cubit ya. Ya udah, kamu duduk dulu. Istriku, setelah bayi ini lahir, kita buka usaha baru ya. Tepat di sebelah ini. Baru juga buka bengkel udah mikirin usaha baru. Tapi aku akan mendukungmu. Kamu benar istri yang terbaik. Kalau begitu, ayo kita pulang untuk makan malam yuk. Dede bayi yang di perut pasti sudah lapar kan? Satria. Tapi aku gak bisa pulang. Selamanya. Aku tidak akan pernah bisa pulang. Seseorang telah kehilangan segalanya karena kejahatan, dan yang lain menerima kebahagiaan atas segala kebaikan yang pernah dia lakukan.
Segala hal yang kita lakukan di dunia pasti akan mendapat balasan, baik apapun dulu. Jadi berhati-hatilah dalam bertindak.